Telat 5 menit menjemput suami, aku dimaki habis-habisan di depan bosnya. Besoknya, aku datang ke kantornya membawa 2 hal, surat cerai dan surat pemecatan untuknya. Aroma aspal basah yang menguap di sapu badai malam itu sama sekali tidak mampu menutupi rasa sesak yang mencekik leher Kiara. Hujan turun seolah ditumpahkan begitu saja dari langit Jakarta yang gelap gulita, menderu keras menghantam trotoar berlubang, menciptakan percikan air kotor yang mengotori ujung celana kainnya. Kiara berlari tergopoh-gopoh menembus tirai air. Napasnya memburu dan dadanya naik turun dengan cepat. Tangannya yang pucat dan gemetar menggenggam erat gagang sebuah payung lipat murah berwarna biru pudar yang ia beli di pasar malam. Angin malam itu bertiup terlalu kencang, melolong di sela-sela gedung pencakar langit, membuat kerangka besi rapuh dari payung itu melengkung ke belakang dan akhirnya patah dengan bunyi krek yang menyedihkan. Air hujan kini leluasa menerpa wajah dan pakaiannya, menembus blus katun sederhana yang warnanya sudah kusam akibat terlalu sering dicuci. Layar ponsel di genggamannya yang basah dan retak di ujungnya menunjukkan pukul 8:05 malam. Jantung Kiara berdegup kencang, ritmenya bertalu-talu mengalahkan suara hujan. Ia terlambat 5 menit dari waktu yang dijanjikan. Di depan sana, di balik pintu lobi kaca sebuah gedung perkantoran mewah yang terang benderang oleh lampu gantung kristal, Kiara melihat sosok suaminya, Ardi. Pria itu berdiri dengan postur tegap yang angkuh, terbungkus jas abu-abu gelap yang pagi tadi disetrika Kiara dengan penuh kehati-hatian hingga tak ada satupun lipatan yang salah. Di sekeliling Ardi, berdiri beberapa pria dan wanita berpakaian tak kalah elegan. Para atasan dan rekan-rekan kerja yang namanya selalu diagungkan Ardi setiap kali ia pulang ke apartemen sempit mereka. Aroma samar parfum mahal dari lobi itu sesekali tercium keluar setiap kali pintu kaca otomatis terbuka, sangat kontras dengan bau hujan dan asap knalpot yang melekat di tubuh Kiara. Kiara mempercepat langkahnya, setengah mati mencoba memaksakan sebuah senyum untuk menutupi tubuhnya yang menggigil hebat. "Mas Ardi, maaf," ucap Kiara dengan suara bergetar saat ia akhirnya menapakkan kaki di lantai marmer lobi yang mengkilap bak cermin. Sepatu pantofelnya yang basah meninggalkan jejak air kotor berwarna kecoklatan di lantai yang tadinya bersih tanpa noda. Jalanan macet total, banjir di depan Sudirman, dan payungku tiba-tiba rusak diterpa angin. Sebuah tawa renyah namun merendahkan terdengar dari salah satu rekan kerja wanita Ardi yang berdiri di belakangnya. Wanita itu memegang tas bermerek, menatap Kiara dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan menilai yang tajam. Ardi tidak tersenyum. Wajah tampannya mengeras seketika, rahangnya terkatup rapat hingga otot-otot di pelipisnya menonjol. Matanya menatap Kiara bukan dengan tatapan khawatir seorang suami yang melihat istrinya kedinginan, melainkan dengan tatapan jijik yang bercampur dengan rasa malu yang luar biasa. 5 menit, Kiara. Aku suruh kamu datang tepat waktu bawa payung yang benar dari rumah, dan kamu berani datang ke sini dengan penampilan seperti gembel kebanjiran? Desis Ardi. Suaranya sengaja ditekan rendah. Namun setiap suku katanya terasa tajam bak silet yang menyayat. Ia memastikan suaranya cukup pelan agar tidak menggema, namun cukup jelas untuk didengar oleh rekan-rekannya, seolah ingin menunjukkan ketegasannya sebagai kepala rumah tangga yang memegang kendali penuh atas istrinya. "Maaf, Mas, taksinya mogok di persimpangan depan karena genangan air, jadi aku terpaksa lari ke sini." Kiara mencoba menjelaskan dengan nada memohon. Ia merentangkan tangannya yang bergetar, mencoba meraih lengan suaminya, menawarkan sisa payung yang kerangkanya sudah mencuat keluar dan kainnya robek di satu sisi. Ardi mendengus kasar. Ia menepis tangan Kiara dengan sangat keras hingga wanita itu sedikit terhuyung ke belakang. Dengan gerakan cepat dan penuh amarah, Ardi merampas payung patah itu dari tangan istrinya, lalu melemparkannya begitu saja ke lantai marmer lobi. Benda malang itu mendarat dengan bunyi dentingan besi nyaring yang menggema di seluruh ruangan luas tersebut. Beberapa petugas security menoleh, namun Ardi tidak peduli. "Berani-beraninya kamu bawa barang rongsokan ke lobi kantorku. Kamu sengaja mau bikin aku malu di depan Pak Budi dan rekan-rekan divisiku?" Desis Ardi lagi, matanya membelalak marah. "Bukan begitu, Mas, aku cuma ingin menjemputmu seperti janjiku." "Sudah, tutup mulutmu. Kamu pulang sana. Bikin malu saja," potong Ardi cepat dan final. Ia memutar tubuhnya dengan kaku, beralih menatap bosnya dengan senyum yang dipaksakan. Perubahan ekspresinya begitu cepat, seolah ia memiliki 2 wajah yang berbeda. "Maaf, Pak Budi."
Istri saya ini memang kadang tidak bisa diandalkan. Pola pikirnya masih sangat sempit. Kita tunggu mobil Bapak saja di kafe lobi. Tanpa menoleh lagi sedikit pun, Ardi melangkah kembali ke area dalam lobi bersama kelompok elitnya. Ia bahkan menawarkan tangannya untuk membukakan pintu kafe bagi rekan kerjanya, meninggalkan Kiara yang berdiri mematung sendirian di ambang pintu kaca otomatis. Angin malam kembali berhembus, menampar wajah Kiara dengan kejam. Air hujan yang menetes dari ujung rambutnya terasa lebih dingin dari es, meresap jauh menembus kulit hingga ke tulangnya. Namun, rasa dingin secara fisik itu sama sekali tidak sebanding dengan rasa beku yang perlahan-lahan menjalar di dalam dadanya. Saat ia menatap punggung tegap pria yang selama ini ia layani dengan seluruh sisa hidupnya menjauh pergi, sesuatu yang sangat fundamental di dalam diri Kiara baru saja retak dan hancur lebur. Jauh lebih parah dari sekadar payung murahan yang kini tergeletak sepi di lantai lobi. Lobi gedung perkantoran mewah itu perlahan sepi, menyisakan tatapan iba yang bercampur dengan cemoohan samar dari dua petugas keamanan yang berjaga di dekat pintu putar. Salah satu dari mereka berdeham canggung, memberi isyarat tanpa kata agar Kiara segera menyingkir agar tidak mengotori lantai lebih jauh. Kiara menunduk dalam-dalam. Ia membungkuk dengan tubuh yang terasa remuk, memungut payung birunya yang kini cacat permanen dan tak lagi bisa melindunginya dari apapun di dunia ini. Persis seperti pernikahannya. Alih-alih berlari mencari tempat berteduh atau memesan taksi daring seperti yang mungkin dilakukan orang lain, Kiara melangkah pelan keluar dari area gedung. Ia membiarkan dirinya kembali ditelan oleh badai Jakarta. Sepatu pantofel hitamnya yang solnya mulai menipis berbunyi berdecak-decak memilukan setiap kali ia menginjak genangan air kotor di trotoar. Lampu-lampu jalan raya yang berpendar kuning muram memantulkan bayangan siluetnya yang melengkung lelah di atas aspal yang basah. Di sekitarnya, lautan kendaraan merayap lambat dalam kemacetan parah, memancarkan cahaya lampu merah dari rem mobil yang menyilaukan mata. Bunyi klakson yang bersahutan dengan deru hujan seolah menjadi simfoni latar yang mengejek kebodohannya. Sepanjang langkah kakinya yang terseret berat, sebuah pertanyaan yang sama berulang kali memukul dinding kepalanya layaknya palu godam. Apakah bertahan demi sebuah ilusi tentang cinta sejati berarti harus membuang harga diri hingga tak bersisa? 3 tahun lalu, Kiara meninggalkan segalanya. Ia melepaskan kenyamanan hidup yang tak tertandingi, status sosial kelas atas, keamanan finansial tanpa batas, dan sebuah nama belakang yang bisa membuka setiap pintu tertutup di negeri ini. Ia mengorbankan semua itu demi sebuah kehidupan yang ia anggap normal, sederhana, dan hangat bersama Ardi. Ia pikir, pria pekerja keras yang merangkak dari bawah dengan ambisinya itu akan mampu melihat ketulusan hatinya. Ia pikir, kesederhanaannya akan membuahkan sebuah keluarga kecil yang saling melindungi, sebuah surga pelarian yang jauh dari intrik berdarah dan manipulasi kejam masa lalunya yang traumatis. Namun malam ini, saat air matanya yang panas menyatu dengan air hujan yang sedingin es di pipinya, Kiara menyadari betapa naif dan bodohnya ia. Ia terus berjalan tanpa arah yang jelas, membiarkan tubuhnya berangsur-angsur mati rasa. Setiap kali ia melangkah melewati deretan gedung pencakar langit beraksen kaca di kawasan Sudirman, tatapannya menjadi kosong. Bangunan-bangunan raksasa itu seolah menjulang angkuh menembus awan badai, menatap rendah ke arahnya. Gedung-gedung itu adalah simbol kekuasaan murni dan kekayaan absolut yang sangat ia kenal. Bahkan, beberapa di antaranya memiliki saham atas namanya. Itu adalah dunianya. Dunia yang dengan sengaja ia buang ke tempat sampah demi menjadi seorang istri penurut yang berbakti pada suaminya. Dan apa balasan atas pengorbanan terbesarnya itu? Berdiri kedinginan di trotoar yang kotor, diusir dan dipermalukan layaknya anjing kurap oleh suaminya sendiri di depan orang-orang asing. Langkah kakinya yang mulai gemetar akhirnya membawanya keluar dari pusat kota, menuju kawasan pinggiran di mana cahaya lampu jalan mulai meredup dan jalanan tak lagi mulus. Di depannya berdiri sebuah gedung apartemen tua yang ket tembok luarnya sudah mengelupas parah, memperlihatkan semen kelabu yang berjamur. Ia menaiki anak tangga beton yang lembab dan licin, mencium aroma apek yang khas dari lorong panjang yang kekurangan ventilasi udara. Saat ia berhenti di depan pintu unitnya yang terbuat dari kayu lapis murahan, tangannya yang memegang kunci tiba-tiba berhenti bergetar. Hawa dingin dari luar seakan tertinggal di balik pintu, namun digantikan oleh kesunyian apartemen yang menyesakkan dan hampa. Di dalam ruang tamu sempit yang gelap gulita di balik pintu ini, sebuah pemicu kecil tengah menunggu waktunya.
bersiap untuk meledakkan segala batas kesabaran yang tersisa di hati Kiara. Kiara membuka pintu, melangkah masuk, namun tidak mengulurkan tangannya untuk menyalakan saklar lampu. Ia membiarkan cahaya kuning redup dari lampu jalan menerobos masuk melalui celah kerai jendela plastik di sudut ruangan, menciptakan garis-garis bayangan panjang di atas lantai linoleum yang motifnya sudah pudar terkikis waktu. Dengan gerakan kaku dan mekanis, ia melepaskan sepatu pantofelnya yang basah, lalu melucuti blus dan roknya yang lepek. Pakaian-pakaian itu jatuh berdebum ke lantai dengan bunyi basah yang berat, meninggalkan genangan kecil di dekat pintu. Dengan hanya mengenakan pakaian dalam, tubuh Kiara menggigil, namun ia mengabaikannya. Ia mengambil sebuah handuk tipis yang kasar dari gantungan di balik pintu kamar mandi, mulai mengeringkan rambut sebahunya secara asal. Sambil terus mengusap rambutnya, pandangannya menyapu seisi ruangan sempit yang menyedihkan itu. Di sudut ruang tamu yang merangkap sebagai ruang keluarga, terdapat sebuah meja setrika lipat yang kakinya sudah berkarat, bersanding dengan dua keranjang cucian berbahan plastik yang selalu penuh. Pemandangan sederhana itu entah bagaimana seolah memiliki kekuatan magis untuk memutar paksa pita ingatannya kembali ke hari-hari monoton yang telah ia lalui selama 3 tahun terakhir. Setiap pagi, rutinitasnya tidak pernah berubah. Jauh sebelum matahari terbit menerangi langit Jakarta, saat Ardi masih terlelap nyaman di bawah selimut hangat satu-satunya yang mereka miliki, Kiara sudah berdiri di depan meja setrika itu. Aroma deterjen melati murahan yang menyengat dan uap panas dari setrika tua yang sesekali berdesis telah menjadi parfum kesehariannya. Di atas meja itu, ia akan menyetrika setiap kemeja kerja Ardi dengan ketelitian tingkat tinggi, memastikannya licin sempurna, hingga tak ada satupun kerutan atau lipatan yang tersisa. Kemeja-kemeja itu harus tanpa celah, karena Ardi selalu menuntut penampilan luar yang bisa memancarkan aura seorang pria mapan dari kelas atas, seorang profesional muda yang sedang mendaki tangga kesuksesan. Penampilan itu investasi mutlak. Rah, begitu kata Ardi pada suatu pagi, suaranya terdengar merendahkan sambil mengancingkan kerah kemeja linen putihnya di depan cermin kecil mereka yang retak di sudutnya. Aku harus bergaul dengan para petinggi, dengan direktur dan klien penting. Jangan sampai kemejaku kusut sedikit pun, nanti mereka pikir aku kere dan tidak profesional. Kamu ngerti, kan? Percuma juga dijelaskan, kamu yang cuma di rumah mengurus dapur gak akan paham urusan korporat tingkat tinggi begini. Kiara mengingat dengan sangat jelas bagaimana ia saat itu hanya mengangguk patuh. Tersenyum tipis, sambil diam-diam menyembunyikan kedua tangannya ke belakang punggung. Tangannya yang dulu halus dan terawat layaknya pualam, kini menjadi kasar, kering, dan kapalan karena setiap hari harus mencuci piring dengan sabun cuci murahan dan menyikat lantai kamar mandi secara manual agar mereka tidak perlu mengeluarkan uang ekstra untuk menyewa jasa kebersihan. Sementara suaminya dengan bangga mengenakan kemeja-kemeja wangi yang tanpa noda dari hasil jerih payahnya, Kiara sendiri hanya memakai daster rumahan yang warnanya sudah memudar dan kaos oblong kebesaran yang berlubang di bagian kelimnya. Ardi memegang kendali absolut atas seluruh keuangan mereka. Pria itu menahan kartu ATM-nya sendiri dan hanya memberikan jatah uang belanja bulanan yang sangat minim di dalam sebuah amplop coklat. Ardi beralasan dengan nada keras bahwa mereka harus berhemat dan menabung untuk membeli rumah. Namun, Kiara tidak bodoh. Ia tahu betul dari struk-struk yang sering ia temukan di saku celana Ardi bahwa pria itu sering menghabiskan ratusan ribu rupiah dalam semalam hanya untuk mentraktir teman-teman kantornya kopi mahal di kafe-kafe elit. Ardi membeli gengsi dengan membiarkan istrinya menghitung setiap keping uang receh di pasar tradisional. Bagi Ardi, Kiara hanyalah seorang gadis yatim piatu miskin dari kampung yang beruntung bisa diselamatkan dan dinikahi olehnya. Pria itu menjadikan identitas palsu Kiara sebagai ladang untuk menumbuhkan egonya sendiri. Dan selama 3 tahun ini, demi mempertahankan perdamaian, Kiara membiarkan ilusi itu terus hidup. Udara malam di dalam apartemen terasa semakin menusuk kulit, menarik kesadaran Kiara kembali ke masa kini. Ia berjalan perlahan menuju lemari pakaian kecil mereka yang terbuat dari serbuk kayu murahan. Ia meraba kain halus dari salah satu kemeja cadangan Ardi yang tergantung rapi di dalam sana. Ia telah menghabiskan ribuan jam dari sisa usia mudanya untuk memastikan kemeja-kemeja ini tanpa cacat. Sementara suaminya membiarkan istrinya hancur berantakan di tengah badai. Tiba-tiba, keheningan apartemen yang mencekam itu dipecahkan oleh getaran kasar yang berasal dari atas nakas di sebelah kasur. Layar ponsel cerdas Kiara yang layarnya retak menyala menyilaukan dalam gelap, menampilkan sebuah notifikasi pesan suara masuk.
Nama pengirim yang tertera di layar membuat napas Kiara tertahan sesaat. Cahaya biru dari layar ponsel yang menyala di tengah kegelapan menyorot wajah Kiara, menonjolkan kulitnya yang pucat pasi dan lingkaran hitam kelelahan di bawah matanya. Notifikasi pop-up itu berasal dari aplikasi pesan singkat. Di sana tertera satu pesan suara baru berdurasi 45 detik dari nama kontak, Mas Ardi. Dengan jari yang masih setengah kebas dan kaku akibat paparan hawa dingin yang ekstrim, Kiara menggeser layar dan menekan tombol putar. Ia tidak mengangkat dan mendekatkan ponsel itu ke telinganya. Sebaliknya, ia meletakkan ponsel itu di atas kasur, membiarkan suara dari speaker murahannya menggema menembus kesunyian ruang tamu yang lengang. Pada detik-detik pertama, tidak ada suara manusia yang terdengar. Hanya ada suara latar berupa alunan musik jazz lounge yang berdentum pelan namun elegan, dipadukan dengan dentingan gelas kaca mahal yang saling bersulang, dan riuh rendah tawa orang-orang di sebuah ruangan tertutup. Sangat jelas bahwa Ardi sedang berada di sebuah bar atau lounge eksklusif berbintang 5 bersama rekan-rekannya, berlindung dari badai Jakarta sambil menyesap minuman keras. Lalu, di detik kelima, suara Ardi mengudara. Suaranya terdengar berat, sedikit parau, dan sangat kental akan arogansi khas seseorang yang tengah dikuasai oleh alkohol dan ego yang melambung tinggi ke angkasa. Kiara, kamu malam ini nggak usah repot-repot tunggu aku pulang, ucap Ardi. Suaranya diselingi oleh tawa cekikikan manja dari seorang wanita yang Kiara kenali sebagai salah satu staf pemasaran di kantor suaminya. Di dekat mikrofon ponsel Ardi. Aku mau menginap di hotel bintang 4 dekat kantor. Malu aku kalau harus pulang ke apartemen busuk itu setelah kejadian di lobi tadi. Kamu itu benar-benar nggak bisa diandalkan. Ya? Bisanya cuma bikin masalah. Kiara berdiri mematung di samping tempat tidur. Udara di sekitarnya seolah tersedot habis secara paksa, membuat paru-parunya terasa kosong. Kamu pikir aku nggak malu setengah mati dilihatin Pak Budi sama manajer-manajer lain? Hah? Suara Ardi kini meninggi, nada merendahkannya berubah menjadi kemarahan yang meluap-luap. Istri manajer kok penampilannya gembel kayak orang susah dari desa. Kamu itu cuma beban dalam hidupku. Beban? Ngerti nggak? Nggak berguna sama sekali. Coba kamu belajar hidup mandiri sesekali. Jangan cuma jadi benalu yang numpang makan dan hidup enak dari hasil keringat dan gajiku. Malam ini kamu mending tidur di luar aja sekalian biar kamu sadar diri. Jangan berani-berani kamu kotorin dan tidur di kasurku dengan badan bau selokanmu itu. Bikin sial saja karirku. Pesan suara itu diakhiri dengan tawa mengejek dari teman-teman Ardi, sebelum akhirnya terputus oleh bunyi klik yang tajam dan final. Kesunyian kembali merajai ruangan sempit itu. Namun kali ini, tekstur kesunyiannya terasa sangat berbeda. Jika sebelumnya apartemen itu terasa sepi karena duka, kini ruangan itu terasa hening bagaikan mata badai yang menahan energi mematikan. Anehnya, tidak ada satu tetes pun air mata yang jatuh dari pelupuk mata Kiara. Tidak ada isakan tertahan di pangkal tenggorokannya. Tidak ada rasa sesak yang membuatnya ingin berteriak dan memukul dada. Rasa sedih, kecewa, dan patah hati yang selama berjam-jam menggantung layaknya awan mendung di dadanya, secara ajaib menguap ke udara. Sebagai gantinya, sebuah ketenangan yang absolut, ketenangan yang sangat dingin dan menakutkan, mulai merayap masuk, mengisi kekosongan di dalam nadinya. Mata Kiara yang kemerahan menatap lurus ke arah ponsel yang tergeletak di atas spray. Ia mengulang kembali kata-kata itu di dalam kepalanya, membiarkannya menggema memantul-mantul di rongga otaknya. Cuma beban. Nggak berguna. Benalu. Numpang makan. Benang tipis kesabaran yang selama 3 tahun ini ia jahit dengan teliti menggunakan air mata, keringat, dan pengorbanan tanpa batas, akhirnya putus sempurna malam ini, terputus oleh satu ayunan silet dari mulut suaminya sendiri. Ardi telah melewati garis batas terakhirnya. Pria arogan itu dengan congkaknya meminta Kiara untuk belajar hidup mandiri. Pria itu menyuruhnya berhenti menjadi benalu dan berhenti menumpang pada kehebatan suaminya. Perlahan, sudut bibir Kiara tertarik ke atas. Otot-otot wajahnya yang sedari tadi kaku kini membentuk sebuah senyuman. Namun itu bukanlah senyuman hangat. Itu adalah sebuah senyuman tipis yang dingin, tajam, dan tak bernyawa. Senyuman kelam dari seseorang yang baru saja membakar hangus seluruh jembatan menuju masa lalunya. Kebaikan hatinya telah dianggap sebagai kelemahan. Kesederhanaannya telah diinjak-injak sebagai sebuah kehinaan.
Jika Ardi sangat menginginkan kemandirian, jika pria itu sangat ingin melihat siapa yang sebenarnya menjadi tumpangan dalam hidup siapa, maka Kiara akan dengan senang hati mengabulkan permintaan suaminya itu. Tapi kali ini, ia bersumpah atas segala rasa sakitnya, tidak akan ada ampun. Sama sekali. Masih dengan ketenangan artifisial yang membekukan darahnya, Kiara berbalik dan berjalan menuju sudut kamar tidur yang gelap. Sebuah area sempit di antara lemari dan dinding yang jarang ia sentuh. Ia berjongkok, menyingkirkan tumpukan kotak sepatu bekas dan kardus mie instan kosong yang menutupi bagian dasar lemarinya. Di balik tumpukan sampah rumah tangga itu, tersembunyi sebuah koper vintage kecil berbahan kulit asli yang sudah tertutup lapisan debu tebal. Dengan gerakan lambat yang penuh kehati-hatian, Kiara menarik koper tersebut keluar dan meletakkannya di atas pangkuannya yang telanjang. Ia mengusap panel kunci kombinasi mekanik dari kuningan yang sudah berkarat di pinggirannya. Tanpa ragu sedetik pun, jari-jarinya memutar angka kombinasi tersebut dengan gerakan refleks yang sudah dihafal di luar kepala, seolah otot-ototnya mengingat kode itu lebih baik dari otaknya sendiri. 7, 4, 9. Terdengar bunyi klik yang solid. Kait penguncinya terbuka, melepaskan aroma samar yang langsung menyerbu indera penciuman Kiara, aroma kertas tua, kayu gaharu kering, dan wangi khas ruangan ber-AC kelas atas yang sudah lama terkunci. Di dalam koper itu, tak ada pakaian desainer, berlian, atau perhiasan gemerlap. Hanya ada beberapa benda masa lalu. Map kulit tebal berisi sertifikat dan dokumen legal, sebuah kotak beludru hitam kecil yang ujungnya sudah memudar, dan sebuah bingkai foto berukir kayu mahoni solid yang permukaan kacanya telah buram oleh debu. Kiara mengabaikan dokumen-dokumen itu dan dengan lembut mengeluarkan bingkai foto kayu tersebut. Jemarinya yang pucat dan kini sedikit kasar mengusap debu di permukaan kaca, memperlihatkan sebuah gambar potret keluarga. Di dalam bingkai itu, 3 orang tengah tersenyum ke arah kamera dengan latar belakang sebuah perpustakaan megah di dalam sebuah mensyah raksasa. Seorang pria dewasa berwajah tegas berwibawa namun memiliki sorot mata yang ramah, seorang wanita anggun dengan gaun sutra dan kalung mutiara putih mempesona, dan seorang gadis kecil berusia 7 tahun dengan pita merah di rambutnya yang duduk manis di pangkuan sang ayah. Itu adalah ayah, ibu, dan Kiara, dipotret belasan tahun yang lalu. Tatapan mata Kiara melembut sesaat, rasa rindu tiba-tiba menusuk dadanya saat melihat senyum kedua orang tuanya. Namun, kelembutan itu hanya bertahan sepersekian detik sebelum segera berganti menjadi raut kepahitan yang sangat kelam. Foto itu adalah sebuah monumen kesedihan. Saksi bisu mengapa selama ini ia memilih untuk berlari dari identitas aslinya. Kiara sangat membenci uang, kekuasaan, dan nama besar keluarga Darmawan, karena benda-benda tak bernyawa itulah yang merenggut nyawa orang tuanya. Kecelakaan helikopter tragis yang menimpa kedua orang tuanya belasan tahun silam bukanlah murni musibah cuaca buruk. Itu adalah hasil sabotase berdarah dari perebutan kuasa antar faksi pemegang saham di dalam internal dinasti bisnis keluarganya sendiri. Trauma mengerikan itu membuat Kiara yang beranjak dewasa muak pada kekayaan. Ia memilih turun tahta, hidup bersembunyi sebagai rakyat jelata dengan pakaian murah, menanggalkan hak istimewanya demi mencari apa yang ia yakini sebagai cinta tulus dan keluarga yang mencintainya tanpa syarat. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada roh orang tuanya bahwa kehidupan tanpa harta tahta bisa membawa kebahagiaan yang jauh lebih murni. Namun, menatap lekat-lekat bingkai foto itu sekarang, setelah merasakan pedihnya makian dan hinaan yang ia telan mentah-mentah dari pria yang telah ia beri segalanya, Kiara akhirnya sadar bahwa ia telah mengambil kesimpulan yang salah. Kelemahan dan pelarian diri tidak akan pernah bisa melindunginya dari orang-orang serakah. Baik itu di dunia konglomerat atas yang dipenuhi ular beracun berjas rapi, maupun di apartemen kumuh di mana suaminya sendiri yang menjadi monster house validasi, dunia ini sama saja. Dunia ini hanya akan mengunyah dan menghancurkan mereka yang dengan bodohnya rela menginjak harga dirinya sendiri. Perlahan, Kiara meletakkan foto keluarganya kembali ke dalam koper. Ia mengulurkan tangannya lebih dalam dan meraih sebuah objek lain dari dasar koper. Sebuah ponsel pintar versi keluaran lama berwarna perak pekat. Ponsel itu bentuknya lebih tebal dan lebih berat dari ponsel modern manapun, dirancang khusus dengan sistem keamanan enkripsi tingkat militer. Ponsel itu sudah mati dan tak pernah dihidupkan selama bertahun-tahun. Kiara membongkar dasar koper untuk mencari kabel pengisi daya khususnya, lalu menyambungkannya ke stop kontak usang di dinding kamar yang catnya mengelupas. 1 menit, 2 menit berlalu dalam keheningan yang mencekam,
diiringi sayup-sayup suara guntur di kejauhan. Tiba-tiba, layar ponsel perak tebal itu berkedip terang, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan ke seluruh ruangan, menampilkan logo emas perusahaan komunikasi satelit swasta eksklusif. Indikator baterainya mulai terisi, menghidupkan kembali nyawa yang selama ini mati suri. Dengan satu tarikan napas dalam-dalam, menghembuskan dan menyingkirkan sisa-sisa terakhir dari keraguan dan ketakutan yang tersisa di sudut hatinya, Kiara mencabut kabel pengisi daya dan menyalakan ponsel itu secara penuh. Ia tidak perlu membuka buku kontak. Ia langsung mengetikkan satu-satunya nomor yang sangat ia hafal di luar kepala. Sebuah deretan angka rahasia yang tak pernah berani ia hubungi selama lebih dari 5 tahun terakhir. Jari telunjuknya melayang di atas layar sentuh selama 2 detik yang terasa bagaikan selamanya, sebelum akhirnya menekan ikon telepon berwarna hijau. Nada sambung berbunyi melalui speaker. 1 kali. 2 kali. Di seberang sana, terdengar suara gesekan kain, tarikan napas panjang yang tertahan, diikuti oleh suara bariton serak seorang pria tua yang berat dan bergetar hebat karena tidak percaya. Halo? Siapa? Kiara? Cucu kakek. Kiara memejamkan matanya erat-erat. Ia merasakan aura dominan dari gadis pewaris mahkota keluarga Darmawan yang selama ini ia kubur hidup-hidup di dalam liang keputusasaan, kini bangkit dari kematiannya. Kesombongan dan kekuasaan itu mengalir kembali dengan sangat deras, memompa pembuluh darahnya dengan adrenalin murni. Kakek, ucap Kiara. Suaranya tidak lagi bergetar atau merajuk seperti seorang istri yang memohon belas kasihan. Suaranya kini terdengar stabil, sedingin es, dan diisi dengan otoritas yang absolut. Jemput aku malam ini juga di alamat yang akan kukirimkan. Aku mau pulang. Setelah panggilan telepon itu terputus, keheningan di dalam apartemen sempit itu tidak lagi terasa mengintimidasi, melainkan terasa seperti sebuah kanvas kosong yang menunggu untuk dilukis ulang. Kiara meletakkan ponsel perak itu kembali ke dalam koper, lalu bergerak menyusuri ruangan dengan langkah yang sangat ringan, seolah beban bertonton tak kasat mata yang selama ini merantai kakinya telah menguap. Ia tidak mengemasi pakaian. Daster-daster pudar, kaos oblong berlubang, dan sepatu pantofel bersol tipis miliknya dibiarkan tergeletak begitu saja di lantai. Benda-benda itu adalah kulit mati dari kehidupan lamanya yang harus ditinggalkan agar ia bisa bernapas kembali. Ia hanya mengambil bingkai foto kedua orang tuanya, ponsel perak, dan dompet berisi identitas aslinya. Sebelum melangkah keluar dari pintu depan, langkah Kiara terhenti di depan meja setrika berkarat yang menjadi saksi bisu pengabdiannya. Di atasnya, tergantung kemeja linen putih milik Ardi yang sudah ia setrika licin pagi tadi, siap dipakai pria itu esok hari. Kiara menatap kemeja tanpa lipatan itu sejenak. Perlahan, ia mengangkat tangan kirinya. Jemarinya yang kasar meraba sebuah cincin emas tipis tanpa permata yang melingkar di jari manisnya. Cincin kawin murah yang dibeli Ardi dari toko perhiasan pinggir jalan. Tanpa ragu, Kiara meloloskan cincin itu dari jarinya. Ia meletakkan lingkaran logam dingin itu tepat di atas kerah kemeja Ardi yang rapi, membiarkannya tergeletak di sana sebagai sebuah pesan bisu. Pesan bahwa peran, istri penurut, telah resmi berakhir malam ini. Kiara melangkah keluar dan mengunci pintu apartemen untuk yang terakhir kalinya. Ia menuruni anak tangga beton yang lembab saat hujan di luar mulai mereda menjadi rintik-rintik gerimis. Ketika ia tiba di ujung gang kumuh di depan gedung apartemen, kegelapan malam tiba-tiba dikoyak oleh sorot lampu LED yang menyilaukan. Sebuah mobil Rolls-Royce Phantom hitam pekat meluncur tanpa suara ke dalam gang sempit yang becek, menghantam genangan air kotor namun tetap terlihat sangat agung dan mengintimidasi. Kontras antara kemewahan mobil raksasa itu dengan dinding-dinding bata berlumut di sekitarnya tampak begitu surrealis. Seorang pria berseragam hitam keluar dari kursi pengemudi, memegang payung hitam besar yang kokoh, dan membungkuk hormat hingga 90 derajat saat membukakan pintu penumpang belakang. Tidak ada makian, tidak ada rasa malu. Hanya ada penghormatan yang mutlak. Kiara melangkah masuk ke dalam kabin yang beraroma kulit mewah dan kayu mahoni, membiarkan pintu ditutup rapat, mengunci kehidupan kumuh itu di belakangnya. Mesin V12 mobil itu menderu halus, bersiap membawa sang pewaris tunggal kembali ke singgasananya. Perjalanan membelah jalanan Jakarta yang basah berlalu bagai mimpi. Saat gerbang besi tempas setinggi 4 meter berukir huruf D, emas terbuka lebar,
Rolls-Royce hitam itu meluncur mulus memasuki pelataran sebuah mansion bergaya klasik Eropa yang tersembunyi di kawasan paling eksklusif di Jakarta Selatan. Hawa dingin dari luar langsung tergantikan oleh kehangatan interior rumah yang didominasi warna gading, emas, dan karpet Persia tebal yang meredam setiap langkah kaki. Di ujung ruang perpustakaan raksasa yang diterangi lampu kristal, seorang pria tua duduk tegak di atas kursi kulit bersandaran tinggi. Kakek Darmawan. Usianya telah menginjak 75 tahun, rambutnya telah memutih sepenuhnya. Namun sorot matanya yang tajam baklang masih menyiratkan sisa-sisa kelicikan dan ketegasan seorang konglomerat yang tak pernah kalah dalam perang bisnis apapun. Tongkat berkepala singa perak bersandar di lututnya. Saat Kiara melangkah masuk dengan pakaian yang masih setengah lembab dan berantakan, pria tua itu tidak menunjukkan raut terkejut. Ia hanya menghela napas panjang, menatap cucu tunggalnya dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara kelegaan yang tak terukur dan rasa kasihan yang disembunyikan. Kamu sudah selesai bermain rumah-rumahan dengan badut miskin itu, Kiara? Suara kakek Darmawan serak, bergema di antara rak-rak buku menjulang. Aku pulang, Kek, jawab Kiara pendek. Suaranya datar. Ia tidak menangis mengadu, dan hal itu tampaknya membuat sang kakek sedikit tersenyum tipis. Kakek sudah tahu sejak awal hari ini akan tiba. Kakek membiarkanmu pergi 3 tahun lalu agar kamu belajar dengan caramu sendiri bahwa dunia ini tidak digerakkan oleh cinta yang naif, tapi oleh kuasa. Kakek Darmawan mengetukkan tongkatnya ke lantai marmer. Kamu bisa menggunakan semua sumber daya keluarga ini malam ini juga. Hancurkan suamimu, hancurkan karirnya. Tapi, ada satu syarat. Kiara membalas tatapan tajam kakeknya tanpa berkedip. Apa? Kekuasaan keluarga Darmawan bukan untuk balas dendam picisan seorang gadis patah hati. Kalau kamu ingin menggunakan namamu kembali, kamu harus memikul bebannya. Pria tua itu mencondongkan tubuhnya ke depan, bayangannya menari di dinding. Mulai besok pagi, kakek akan pensiun. Kamu harus mengambil alih posisi CEO Darmawan Group secara penuh. Lepaskan kelemahanmu. Pimpin perusahaan ini, atau berbaliklah sekarang dan selesaikan masalah rumah tanggamu sendiri. Tidak ada keraguan yang terlintas di wajah Kiara. 3 tahun menjadi pelayan bagi pria beracun telah membunuh sisi rapuhnya. Siapkan dokumen pengangkatanku malam ini juga. Kek, aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Senyum kakek Darmawan melebar, memancarkan kepuasan yang kelam. Darah kejam keluarga Darmawan akhirnya terbangun di dalam nadi cucunya. Sisa malam itu dihabiskan di dalam ruang kerja pribadi kakeknya yang beraroma cerutu dan kopi pekat. Tepat pukul 2 dini hari, ketukan hak sepatu tinggi yang tajam memecah kesunyian lorong. Rina, seorang pengacara korporat papan atas yang juga merupakan sahabat masa kecil Kiara, melangkah masuk membawa sebuah koper perak berisi laptop dan dokumen-dokumen legal. Ia adalah satu dari sedikit orang yang mengetahui keberadaan Kiara selama masa persembunyiannya. Aku membatalkan jadwalku terbang ke Singapura saat kakekmu menelepon, ucap Rina, segera mengeluarkan tumpukan map kosong. Ia menatap penampilan Kiara yang kini telah berganti mengenakan mantel mandi sutra tebal, wajahnya bersih dari kotoran hujan. Namun matanya memancarkan aura yang sangat berbeda dari Kiara yang ia kenal sebulan lalu. Jadi, kita akan menghancurkannya hidup-hidup malam ini. Tanpa sisa, Rin, jawab Kiara, menyandarkan tubuhnya ke meja kayu mahoni. Aku butuh 2 dokumen. Pertama, surat gugatan cerai absolut dengan tuntutan pengosongan aset. Kedua, surat pemecatan tidak hormat. Rina mengangkat sebelah alisnya sambil jemarinya dengan lincah menari di atas keyboard laptop. Pemecatan? Maksudmu dari perusahaannya? Tapi Ardi tidak tahu kalau perusahaannya. Grup anak cabang yang menaungi perusahaannya baru saja aku akuisisi kembali ke bawah kendaliku 2 jam yang lalu. Potong Kiara dengan nada sedingin es. Pak Budi, Direktur HRD di sana, sudah mengirimkan seluruh catatan mutasi keuangan Ardi. Suamiku tersayang ternyata sering memakai dana reimbursemen kantor untuk foya-foya di bar demi mempertahankan citra mewahnya. Rina bersiul pelan, menggelengkan kepalanya takjub. Tamat sudah riwayat si parasit narsis itu. Menjelang fajar menyingsing, mewarnai langit Jakarta dengan semburat ungu dan jingga, 2 dokumen mematikan itu tercetak rapi di atas kertas tebal berlogo firma hukum elit. Rina menyorongkan dokumen itu ke hadapan Kiara.
Kiara membuka sebuah kotak kayu kecil di atas meja kakeknya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah pena emas padat yang sangat berat. Di ujung pena tersebut terukir monogram huruf D dengan sangat indah. Itu adalah pena milik mendiang ayahnya, simbol dari tahta dan warisan yang selama ini ia hindari. Dengan tangan yang stabil dan tanpa getaran sedikitpun, Kiara membuka tutup pena itu. Tinta hitam lega meluncur mulus di atas kertas saat ia membubuhkan tanda tangannya, menyegel nasib pria yang telah menghancurkan hatinya. Saat tanda tangan terakhir selesai, Kiara menutup map itu. Umpan telah disiapkan. Cahaya matahari pagi memantul dari kaca-kaca gedung pencakar langit Jakarta, menembus masuk ke dalam ruang divisi pemasaran yang sibuk. Aroma kopi espresso yang mahal menguar dari cangkir kertas yang dipegang Ardi. Pria itu berdiri di tengah ruangan, menyandarkan pinggulnya ke tepi meja kerja dengan pose santai namun penuh perhitungan. Tubuhnya terbalut kemeja linen putih bersih tanpa satupun kerutan. Hasil setrikaan istrinya yang selalu ia anggap remeh, dipadukan dengan setelan jas Taylor Made berwarna abu-abu gelap yang membentuk siluet tubuhnya dengan sempurna. Di sekelilingnya, beberapa rekan kerja tingkat menengah yang haus gosip sedang berkumpul, mendengarkan ceritanya dengan mata berbinar. "Serius, Mas Ardi? Kamu biarkan dia tidur di luar semalaman?" tanya salah satu rekan kerjanya, seorang pria berkacamata yang selalu membebek pada Ardi. Ardi menyesap kopinya sambil tersenyum congkak. Terkadang, wanita yang berasal dari kelas bawah itu butuh dididik dengan cara keras. Dia berani datang ke lobi dengan penampilan acak-acakan bawa payung rusak. "Mau ditaruh di mana mukaku di depan Pak Budi? Kalau nggak aku tegasin, dia akan terus jadi benalu yang nggak tahu diri." Ardi merapikan kerah kemejanya yang sudah rapi, merasakan kepuasan yang menggelegak di dadanya. Semalam ia tidur nyenyak di Hotel Bintang 4, merasa seperti seorang raja yang baru saja menegakkan disiplin mutlak di wilayah kekuasaannya. Ia yakin Nara, begitu ia memanggil istrinya di kepalanya, saat ini sedang menangis terseduh-seduh di depan pintu apartemen mereka, memohon ampunan untuk dibiarkan masuk dan kembali mencucikan bajunya. "Luar biasa, Mas. Tapi ngomong-ngomong, kamu sudah dengar pengumuman pagi ini?" Rekan kerjanya yang lain menimpali dengan suara sedikit berbisik. "Grup kita tiba-tiba diakuisisi penuh oleh perusahaan induk semalam. Katanya, pemegang saham mayoritas yang baru, CEO utama dari Darmawan Group, akan datang inspeksi mendadak hari ini." Ardi hampir tersedak kopinya, namun segera menguasai diri. Matanya langsung berbinar serakah. Darmawan Group, konglomerat nomor 1 itu. Jantungnya berdetak cepat oleh ambisi yang membara. Ia tahu ia dijadwalkan bertemu dengan Pak Budi, sang direktur HRD, siang ini untuk pembicaraan promosi. Jika ia bisa memamerkan kinerjanya di depan CEO utama hari ini, promosi menjadi manajer senior sudah pasti berada di tangannya. "Ini kesempatanku," gumam Ardi pada dirinya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam, menepuk bahu jasnya yang tak berdebu, merasa bahwa hari ini semesta berkonspirasi untuk mengangkatnya ke puncak dunia. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa tahta yang ia impikan sebenarnya sedang dibangun di atas tumpukan dinamit yang sumbunya telah dinyalakan. Tepat pukul 9 pagi, lobi utama gedung perkantoran mewah tempat Ardi bekerja tampak jauh lebih bersih dan dijaga lebih ketat dari biasanya. Pasukan petugas kebersihan telah menyikat lantai marmer sejak subuh, hingga permukaannya bisa digunakan untuk bercermin. Seluruh petugas keamanan yang sedang berjaga berdiri dengan posisi istirahat di tempat, tegang, menanti kedatangan tamu paling penting, VVIP, dalam sejarah perusahaan mereka. Lalu, pintu kaca otomatis terbuka. Suara ketukan hak sepatu tinggi yang beradu dengan lantai marmer memecah keheningan lobi. Tak, tak, tak. Langkahnya tidak terburu-buru, melainkan lambat, berirama, dan syarat akan otoritas absolut. Kiara melangkah masuk menembus lobi yang sama persis dengan tempat ia diusir bagai anjing jalanan kurang dari 12 jam yang lalu. Namun kali ini, tidak ada payung biru patah, tidak ada blus katun basah yang murahan, dan tidak ada bahu yang merosot karena kedinginan. Tubuh rampingnya kini dibalut oleh power suit, setelan jas kerja wanita khusus pesanan, berwarna putih gading dari desainer ternama Paris yang potongannya sangat tajam dan presisi. Di balik kerah jasnya yang terbuka sedikit, terlihat kalung berlian tunggal yang memancarkan kilau old money yang tak terbantahkan. Rambutnya yang kemarin lepek kini disanggul modern dengan gaya elegan,
memperlihatkan riasan wajahnya yang sangat natural namun tajam bak porselen. Aroma parfum buatan khusus dari Grasse menguar halus, menggantikan bau hujan dan asap knalpot. Ia tampak seperti seorang dewi perang yang turun dari Olympus, dikelilingi oleh 4 pengawal berpakaian serba hitam dan Rina yang berjalan selangkah di belakangnya. Para petugas security yang semalam melihatnya menangis kedinginan, kini menundukkan kepala mereka dalam-dalam, tak berani menatap wajah sang CEO secara langsung. Mereka dengan sigap menahan pintu lift eksekutif VIP yang sengaja dikosongkan khusus untuknya. Di saat yang bersamaan, Ardi baru saja turun ke lobi untuk menyambut utusan dari HRD. Sambil tersenyum lebar dan membenarkan letak dasinya, mata Ardi tak sengaja menangkap sebuah siluet yang sangat familiar di dekat area lift VIP. Langkah kaki Ardi terhenti mendadak. Senyum arogannya membeku di wajahnya. Pria itu menyipitkan matanya, jantungnya tiba-tiba berdetak dengan ritme yang tidak nyaman. Wanita beraura menakutkan yang sedang berjalan masuk ke lift VIP itu dengan para pengawal itu, posturnya, rahangnya, profil wajah sampingnya. Mengapa wanita konglomerat itu terlihat sangat persis dengan Kiara, istri, gembelnya, yang semalam ia usir? Ardi menggelengkan kepalanya keras-keras. Tertawa kecil menertawakan halusinasinya sendiri. Tidak mungkin, batinnya menenangkan diri. Namun, saat pintu lift berlapis perak itu perlahan menutup, mata wanita berpakaian putih gading itu menoleh lurus ke arahnya. Tatapan mata mereka terkunci selama 1 detik yang terasa seperti keabadian. Dan tatapan sedingin es dari wanita itu membuat darah di seluruh tubuh Ardi berhenti mengalir seketika. Pintu lift berlapis perak itu telah tertutup rapat, menyembunyikan sosok wanita berbalut setelan putih gading itu dari pandangan. Namun, bayangan wajahnya yang sekilas menoleh menembus celah pintu yang menyempit telah terpatri kuat di retina Ardi. Pria itu berdiri kaku di tengah hiruk-pikuk lobi, mengabaikan sapaan 2 orang staf junior yang melewatinya. Jantungnya berdetak dengan ritme disonan, memompa darah yang tiba-tiba terasa dingin ke seluruh pelipisnya. Itu tidak mungkin Kiara, batin Ardi berteriak, berusaha keras merasionalisasi apa yang baru saja dilihatnya. Otaknya yang selalu didorong oleh ego dan arogansi, mulai menyusun skenario yang masuk akal untuk melindungi harga dirinya dari kenyataan yang mustahil. Istrinya adalah wanita udik yang naif. Wanita yang tidak tahu membedakan mana tas desainer asli dan mana barang pasar malam. Bagaimana mungkin wanita yang semalam menangis di bawah guyuran hujan dengan pakaian murahan, pagi ini bisa melangkah masuk ke dalam lobi dikelilingi pengawal pribadi dan mengenakan perhiasan yang harganya bisa membeli seisi gedung ini? Sebuah senyum miring yang meremehkan perlahan terbentuk di bibir Ardi. Dasar wanita gila, gumamnya pelan, mengusap rahangnya yang menegang. Dia pasti menyewa baju-baju palsu dan menyewa preman untuk berpura-pura menjadi pengawal. Dia sengaja datang ke sini untuk membuat keributan, memohon agar aku tidak menceraikannya karena dia tahu dia tidak akan bisa bertahan hidup sehari pun tanpa uang bulananku. Keyakinan palsu itu mengalir bagai candu, menenangkan kembali egonya yang sempat tergores. Ardi melirik ke arah panel indikator lift VIP. Angka digital berwarna merah itu berhenti di lantai 3. Lantai di mana Departemen Sumber Daya Manusia dan ruang kerja Pak Budi berada. Tentu saja, pikir Ardi dengan marah. Kiara pasti berniat membuat drama di depan Direktur HRD untuk mempermalukannya dan memaksanya kembali. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Ardi memutar tubuhnya. Ia mengabaikan panggilan rekan kerjanya dan setengah berlari menuju eskalator terdekat. Rahangnya terkatup rapat, memancarkan aura permusuhan yang kental. Ia tidak akan membiarkan wanita parasit itu merusak hari pentingnya. Ia harus mencegah Kiara sebelum wanita itu sempat membuka mulutnya di hadapan Pak Budi. Ia akan menyeretnya keluar dari gedung ini, melemparnya kembali ke trotoar tempat ia berasal, dan memastikan wanita itu mengerti di mana letak posisinya yang sebenarnya. Di bawah telapak kakinya. Ardi melangkah keluar dari eskalator lantai 3 dengan napas sedikit memburu. Lorong di area Departemen HRD dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkah kaki. Aroma pengharum ruangan beraroma lemon mendominasi udara, namun tak mampu menyamarkan ketegangan yang mendadak menggantung di sana. Di ujung lorong, dekat pintu ganda ruang kerja Direktur HRD, Ardi melihatnya. Wanita itu berdiri membelakanginya, sedang berbicara dengan nada rendah yang elegan kepada Pak Budi. Ya, Pak Budi, atasannya yang sangat ia segani, terlihat menunduk hormat dengan tangan bertaut di depan perut. Pose tunduk yang belum pernah Ardi lihat seumur hidupnya.
Rina, yang Ardi kenali sebagai teman miskin, Kiara, berdiri di sampingnya memegang sebuah map kulit. Amarah yang membutakan langsung mengambil alih akal sehat Ardi. Matanya hanya terpaku pada siluet sang istri yang berani-beraninya menginjakkan kaki di wilayah teritorialnya. Ia tidak memperhatikan 4 pria berbadan tegap berpakaian serba hitam yang menyebar di sekitar wanita itu. Ia tidak memedulikan aura intimidasi yang memancar dari kelompok kecil tersebut. "Nara, apa-apaan kamu ini?" bentak Ardi, suaranya menggelegar memecah keheningan lorong lantai 3. Ia melangkah lebar-lebar menghampiri wanita itu. "Kamu pikir kamu bisa pakai baju sewaan murahan begini dan bikin malu aku di depan atasanku? Pulang sekarang sebelum aku panggil polisi." Tanpa rasa takut, Ardi mengulurkan tangan kanannya dengan kasar, berniat mencengkeram pergelangan tangan wanita itu dan menyeretnya menuju eskalator. Jari-jarinya sudah hampir menyentuh kain sutra dari lengan jas putih gading tersebut. Namun, sebelum kulitnya bahkan sempat merasakan tekstur kain itu, dunia Ardi berputar dengan sangat kejam. Secepat kilat, sebuah tangan sekeras besi mencengkeram kerah belakang jas Taylor Made kebanggaannya. Ardi tidak sempat berteriak ketika tubuhnya dibanting dengan tenaga yang mengerikan ke lantai. Brak! Tulang rusuknya menghantam lantai keras yang berlapis karpet tipis, memerah seluruh udara dari paru-parunya. Sisi wajahnya menabrak lantai, menciptakan rasa perih yang menjalar seketika ke rahangnya. Sebuah lutut yang berat dan kokoh menekan punggungnya, memaku tubuhnya ke lantai hingga ia tidak bisa berkutik sedikitpun. Lengannya dipelintir ke belakang hingga batas maksimal, membuat Ardi mengerang kesakitan. "Lepaskan. Kalian siapa?" "Pak Budi, tolong saya, ini istri saya yang gila." Ardi meronta dengan sisa-sisa tenaganya yang menyedihkan, matanya liar mencari pertolongan dari atasannya. Wanita berjas putih gading itu perlahan memutar tubuhnya. Kiara menunduk, menatap Ardi yang kini berwajah memerah dan tergeletak tak berdaya di bawah lutut pengawalnya. Aroma parfum Grasse yang sangat mahal dan eksklusif menguar, memenuhi indera penciuman Ardi, menyadarkannya bahwa tidak ada satupun dari wanita ini yang merupakan barang sewaan. Tatapan mata Kiara sedingin dasar lautan. Tidak ada amarah di sana, tidak ada kebencian yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah kehampaan dan ketidaksukaan yang amat sangat. Persis seperti seseorang yang sedang menatap seekor kecoa yang merayap di atas meja makan mewahnya. "Pak Budi," suara Kiara mengudara, halus namun syarat akan kekuasaan yang mutlak. "Pastikan area rapat nanti disterilkan dari lalat pengganggu yang suka berteriak." "Baik, Bu Kiara," jawab Pak Budi, suaranya sedikit bergetar, bahkan tidak berani menatap Ardi yang kini menatap atasannya itu dengan mulut ternganga kaget. Kiara membalikkan badannya. Ia kembali berjalan menyusuri lorong menuju lift tanpa menoleh sedikitpun, membiarkan bunyi ketukan hak sepatunya menggema. Meninggalkan Ardi yang masih dijepit di lantai, terengah-engah, dengan jas mahalnya yang kini kusut masai dan kotor. Sama seperti harga dirinya yang baru saja diinjak tanpa ampun. Pengawal berpakaian hitam itu baru melepaskan kunciannya setelah pintu lift tertutup, membawa Kiara naik ke lantai teratas. Ardi terbatu keras, memegangi bahunya yang terasa seperti baru saja ditarik paksa dari persendiannya. Ia berusaha merangkak bangun, bertumpu pada dinding dengan tangan yang gemetar hebat. Jas kebanggaannya yang disetrika tanpa celah pagi tadi, kini berkerut parah di bagian punggung dan lengan, nodanya tak bisa disembunyikan lagi. Belum sempat Ardi berdiri tegak dan mengatur napasnya yang putus-putus, sebuah tangan menarik lengannya dengan kasar. Pak Budi, sang direktur HRD, menatapnya dengan wajah merah padam dan urat leher yang menonjol. Pria parubaya yang biasanya bersikap tenang itu kini terlihat seperti ingin mencekik Ardi hidup-hidup. "Kamu sudah gila. Ardi? Otakmu itu ditaruh di mana?" desis Pak Budi dengan suara tertahan agar tidak terdengar oleh staf lain di ruangan seberang. "Kamu baru saja mencoba menyerang pemegang saham mayoritas perusahaan ini di depan mata saya." Pemegang saham? Apa maksud Bapak?" Ardi tergagap, rasa nyeri di bahunya sejenak terkalahkan oleh hawa dingin yang tiba-tiba merayap di tengkuknya. "Itu Nara, Pak, istri saya. Dia cuma orang kampung yang..." "Tutup mulut bodohmu itu," bentak Pak Budi memotong tajam. Ia mengibaskan tangannya dengan jijik. "Wanita yang baru saja kamu panggil gila itu adalah Kiara Darmawan. Cucu tunggal dari pendiri Darmawan Group yang baru saja mengakuisisi seluruh aset perusahaan ini semalam.
Dia adalah CEO raksasa tempat kamu mengemis gaji sekarang. Dunia di sekitar Ardi seakan berhenti berputar. Udara di sekelilingnya mendadak terasa tipis. Nama itu, Darmawan. Sebuah nama keluarga konglomerat yang kekayaannya sering ia jadikan bahan obrolan kosong di bar bersama teman-temannya. Tidak mungkin. Istrinya yang selalu menunduk saat ia bentak, yang menghitung uang receh untuk membeli tempe, yang rela membersihkan toilet apartemen mereka tanpa sarung tangan, adalah pewaris tahta dari kerajaan bisnis terbesar di negeri ini? Sebelum otak sempit Ardi mampu mencerna sepenuhnya kenyataan yang menamparnya, suara dengungan serentak terdengar dari saku celananya dan saku jas Pak Budi. Tak lama kemudian, dari balik dinding kaca ruang staf divisi pemasaran yang tak jauh dari mereka, terdengar kasakusuk yang berubah menjadi kepanikan massal. Pak Budi melihat layar ponselnya, wajahnya menegang. Surel darurat dari Dewan Direksi, gumamnya. Ia menatap Ardi dengan pandangan yang kini tak lagi menyimpan amarah, melainkan rasa kasihan yang mendalam, persis seperti menatap seorang terpidana mati yang sedang berjalan menuju tiang gantungan. Seluruh manajer dan jajaran eksekutif diminta naik ke ruang rapat utama di lantai penthouse sekarang juga. Termasuk kamu. Kaki Ardi tiba-tiba terasa seperti terbuat dari jeli. Paranoia yang pekat mencekik lehernya. Saat ia melangkah gontai mengikuti kerumunan eksekutif lain yang bergegas menuju lift raksasa, Ardi menatap bayangan dirinya sendiri di cermin dinding. Kemeja putihnya yang sempurna kini sedikit keluar dari pinggang celana, kerah jasnya terlipat cacat. Ketakutan terbesar yang tak pernah ia bayangkan seumur hidup kini menjadi nyata. Ia sedang berjalan menuju sebuah persidangan di mana sang hakim agung adalah wanita yang semalam ia buang ke jalanan. Di lantai 45, jauh dari kebisingan jalanan Jakarta dan hiruk-pikuk karyawan di bawah sana, udara terasa sangat steril dan hening. Ruang tunggu di depan pintu ganda ruang rapat utama berlapiskan panel kayu mahoni gelap dan lantai marmer hitam yang memantulkan cahaya dengan sempurna. Kiara berdiri diam di depan dinding kaca raksasa yang membentang dari lantai hingga langit-langit. Dari ketinggian ini, kota Jakarta terlihat seperti mainan miniatur. Deretan mobil yang terjebak macet tampak seperti semut yang berbaris rapi. Gedung-gedung tempat para pekerja memeras keringat terlihat kecil tak berarti. Sudut pandang yang sangat kontras dengan apa yang ia rasakan semalam, saat ia harus menengadah ke atas sambil menggigil kedinginan di bawah guyuran hujan, merasa kecil dan tak berdaya. Kini, ia berada di puncak. Ia menatap pantulan dirinya sendiri di kaca yang tembus pandang. Sosok yang membalas tatapannya bukanlah Nara, si istri penurut yang bahunya selalu merosot karena memikul beban ego suaminya. Sosok di kaca itu berdiri tegak dengan tulang punggung lurus, rahang yang kokoh, dan sorot mata yang tak bisa ditembus. Mantel kelemahan yang selama 3 tahun ia kenakan telah ia tanggalkan sepenuhnya. Dibakar hingga menjadi abu oleh makian terakhir Ardi. Ia merasa utuh. Namun di saat yang bersamaan, ia merasa ada bagian dari hatinya yang telah membatu selamanya. Perlahan, Kiara mengangkat tangan kanannya. Di sela-sela jemarinya, ia memutar-mutar sebuah pena emas padat yang sangat berat. Pena peninggalan mendiang ayahnya. Permukaan emas yang dingin itu terasa menenangkan di kulitnya. Pena ini bukan sekadar alat tulis. Ini adalah tongkat komandonya, simbol bahwa ia telah menerima takdir berdarah dari keluarganya. Ia tahu, setelah pintu ganda di belakangnya terbuka, tidak akan ada jalan kembali ke kehidupan yang sederhana. Ia akan kembali menjadi predator di puncak rantai makanan. Suara gesekan pelan terdengar saat Rina melangkah mendekat, berhenti tepat setengah langkah di belakang bahu kanan Kiara. Sahabat sekaligus pengacara pribadinya itu memegang 2 buah amplop coklat tebal berlogo firma hukum yang sangat eksklusif. Seluruh jajaran direksi dan manajer divisi sudah berkumpul di dalam. Ibu CEO, lapor Rina, nada suaranya sangat formal, namun ada sedikit senyum puas yang tersungging di sudut bibirnya. Dan tikus got yang kita bicarakan semalam, dia juga sudah duduk manis di barisan belakang. Menunggumu. Kiara menghentikan putaran pena emas di tangannya. Ia menggenggam erat pena tersebut, merasakan ujungnya yang tajam sedikit menusuk telapak tangannya, mengingatkannya agar tetap sadar dan kejam. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara dingin ruangan ber-AC, lalu menghembuskannya tanpa sedikit pun keraguan. Buka pintunya, Rin, perintah Kiara datar. Matanya menatap lurus ke depan, siap untuk menjatuhkan palu eksekusi.
Saat pintu ganda kayu mahoni itu didorong terbuka oleh dua orang pengawal keamanan, suara dengungan obrolan puluhan eksekutif di dalam ruang rapat raksasa itu terputus seketika, seolah seseorang baru saja mencabut kabel listrik utamanya. Kesunyian yang menggantung sangat tebal, hingga suara gesekan kain kemeja pun terdengar nyaring. Kiara melangkah masuk dengan langkah yang terukur dan mematikan. Tak, tak, tak. Suara hak sepatunya adalah satu-satunya irama di ruangan itu. Semua orang yang duduk di kursi kulit di sekeliling meja boardroom oval raksasa itu serentak berdiri, membungkuk hormat sebagai gestur penyambutan bagi penguasa baru mereka. Dari ujung meja utama, Kiara menyapukan pandangannya. Matanya dengan cepat mengunci satu sosok yang duduk merosot di ujung meja terjauh. Ardi. Pria itu berdiri paling lambat. Kakinya tampak bergetar menahan bobot tubuhnya sendiri. Wajah tampan yang biasanya memancarkan arogansi dan kebanggaan diri itu kini pucat pasi bagaikan mayat. Seluruh darah seolah tersedot habis dari wajahnya. Ardi menatap Kiara dengan mata membelalak lebar. Mulutnya sedikit terbuka mencoba meraup udara, tampak persis seperti seseorang yang baru saja melihat malaikat pencabut nyawa datang menjemputnya. Kiara tidak memalingkan wajahnya sedetik pun dari Ardi saat ia berjalan menuju kursi utama di ujung kepala meja. Ia duduk dengan keanggunan seorang ratu, menyilangkan kakinya dengan tenang. Rina berdiri di sisi kirinya, sementara Pak Budi, yang wajahnya masih bersimbah keringat dingin, berdiri di sisi kanannya. "Silakan duduk," ucap Kiara. Suaranya tidak keras, tidak ada nada teriakan, namun bergema ke setiap sudut ruangan dan memaksa setiap orang untuk segera menjatuhkan bokong mereka kembali ke kursi masing-masing. Kiara menatap sekeliling, membiarkan keheningan menyiksa mereka selama beberapa belas detik. "Saya Kiara Darmawan. Mulai hari ini, setiap detik, setiap sen, dan setiap napas yang ditarik oleh perusahaan ini berada di bawah kendali mutlak Darmawan Group." Beberapa direktur mengangguk cepat, tak berani membantah. Namun, fokus Kiara tidak berada pada dewan direksi. Ia kembali menatap tepat ke arah manajer di ujung meja. "Sebelum kita membahas restrukturisasi," lanjut Kiara, suaranya kini lebih pelan, namun setiap silabelnya meneteskan bisa yang mematikan. "Ada parasit yang harus dibersihkan dari meja ini. Parasit yang mengira dirinya adalah predator, padahal ia hanya menumpang hidup dari kebesaran orang lain." Napas Ardi tercekat. Pria itu meremas ujung meja mahoni dengan buku-buku jari yang memutih. Kiara tidak menaikkan suaranya. Ia hanya mengulurkan tangannya, dan Rina segera meletakkan amplop coklat pertama ke atas meja. Dengan menggunakan pangkal dari pena emasnya, Kiara mendorong perlahan amplop coklat tebal itu meluncur di atas permukaan meja yang licin. Amplop itu bergerak melewati gelas-gelas kristal, melewati direktur operasional, dan akhirnya berhenti tepat di depan Ardi. "Ardiansyah," panggil Kiara. Menyebut nama pria itu seolah kata itu terasa kotor di lidahnya. "Buka." Dengan tangan yang gemetar hebat hingga membuat kertas di dalamnya berderak, Ardi membuka segel amplop tersebut. Ia menarik keluar lembaran dokumen resmi dengan kop surat perusahaannya sendiri. Matanya yang merah membaca deretan kalimat di sana, dan seketika itu juga, pertahanan fisiknya runtuh. Itu adalah surat pemecatan tidak hormat. Tidak ada pesangon, tidak ada surat rekomendasi, hanya pemutusan hubungan kerja paksa yang ditandatangani dengan tinta hitam pekat. Namun, mimpi buruk Ardi hari ini baru saja membuka babak pertamanya. Karena Rina, dengan senyum simpul yang tak kasat mata, baru saja mengeluarkan amplop coklat kedua dari dalam mapnya. Ruang rapat utama itu mendadak terasa sedingin kamar mayat. Udara yang disemburkan oleh ventilasi pendingin ruangan di langit-langit, seolah membekukan darah setiap orang yang duduk mengelilingi meja oval tersebut. Kertas berlogo perusahaan yang digenggam Ardi bergetar hebat, menciptakan suara gemerisik pelan yang memecah keheningan absolut. Matanya bergerak liar, membaca deretan kalimat pemutusan hubungan kerja itu berulang-ulang, berharap bahwa rangkaian huruf tersebut akan berubah jika ia membacanya cukup keras di dalam hati. "Pemecatan?" gumam Ardi. Suaranya pecah, terdengar begitu kecil dan menyedihkan. Ia mendongak, menatap Kiara dengan tatapan memohon yang sangat kontras dengan arogansinya selama ini. "Nara, ini tidak lucu. Sayang, aku ini suamimu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu menyuruh mereka memecatku? Aku butuh pekerjaan ini untuk menghidupi kita." Bahkan di saat-saat kehancurannya,
Ego Ardi masih berusaha mempertahankan ilusi bahwa ia adalah sang penyelamat. Namun, Kiara tidak merespons. Ia bahkan tidak berkedip. Ia hanya menyandarkan punggungnya ke kursi kulit utama, memutar-mutar pena emas bermonogram D di sela jemarinya. Keheningan Kiara justru dijawab oleh dehaman keras dari sebelah kanannya. Pak Budi melangkah maju, membuka sebuah map tebal berwarna merah yang sedari tadi ia pegang. Wajah Direktur HRD itu mengeras, menatap Ardi dengan rasa jijik yang tak lagi disembunyikan. Ardiansyah, suara Pak Budi menggema tegas. Tim audit internal kami, di bawah perintah langsung dari Darmawan Group semalam, telah memeriksa seluruh rekam jejak finansial di divisimu. Kami menemukan selisih dana yang masif. Kamu telah memanipulasi nota reimbursemen perusahaan selama 2 tahun terakhir. Uang makan klien, dana hiburan, hingga anggaran transportasi divisi, semuanya kamu sunat untuk membiayai gaya hidup mewah-mumu di bar dan klub malam. Bisik-bisik keterkejutan langsung meledak di antara para manajer lain. Beberapa rekan kerja yang pagi tadi masih memujanya kini menatap Ardi dengan tatapan jijik. Mereka baru menyadari bahwa traktir-traktiran mewah yang sering Ardi sombongkan ternyata adalah uang curian dari kantong perusahaan. Itu fitnah. Ardi berteriak panik. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengucur di pelipisnya. Ia menggebrak meja, menunjuk Pak Budi dengan tangan gemetar. Bapak sengaja memalsukan data itu, kan? Hanya karena istri saya, karena wanita ini punya uang, Bapak menjilatnya dan mengorbankan saya. Cukup, Ardi, potong Kiara. Suaranya pelan, namun efeknya seketika membuat Ardi mengatupkan rahangnya rapat-rapat. Kiara menghentikan putaran pena emasnya. Ia menatap jas abu-abu Taylor Made yang dikenakan Ardi. Jas itu dulunya licin sempurna, hasil dari uap panas dan tangan Kiara yang melepuh. Namun kini jas mahal itu tampak kusut masai, berantakan, dan kotor di bagian bahunya akibat bantingan di lantai 3 tadi. Persis seperti harga diri Ardi saat ini. Dengan ujung pena emasnya, Kiara memberi isyarat kepada Rina. Sang pengacara tersenyum dingin dan meletakkan amplop coklat kedua di atas meja. Sekali lagi, Kiara mendorong perlahan amplop tersebut hingga meluncur dan berhenti di depan tangan Ardi yang terkepal. Pemecatanmu adalah urusan profesional karena kamu adalah pencuri, ucap Kiara, menatap lurus ke dalam pupil mata Ardi yang kini membesar karena panik. Tapi amplop yang kedua ini adalah urusan pribadiku. Ardi menelan ludah dengan susah payah. Tangannya yang lemas meraih amplop tersebut, menarik segelnya hingga robek. Saat ia melihat kata, gugatan cerai, dan penyerahan seluruh hak aset, tercetak tebal di atas kertas bersegel pengadilan agama, lutut Ardi akhirnya kehilangan seluruh kekuatannya. Pria itu menyadari bahwa tebing tempatnya berpijak telah runtuh sepenuhnya, dan kini ia sedang meluncur jatuh ke dasar jurang tanpa ada satu pundahan yang bisa diraih. Ruangan itu berubah menjadi panggung teater yang sunyi, di mana puluhan pasang mata menjadi saksi bisu kejatuhan seorang pria narsisistik yang kehilangan segala-galanya dalam hitungan menit. Ardi tidak bisa menahan beban tubuhnya lagi. Kakinya melangkah gontai dari ujung meja, terseret di atas karpet tebal, mengabaikan tatapan merendahkan dari rekan-rekannya. Ia berjalan mendekati ujung kepala meja tempat Kiara duduk. Saat jaraknya hanya tersisa 2 meter, Ardi menjatuhkan dirinya. Ia berlutut di atas lantai marmer, kepalanya menunduk dalam, postur tubuhnya menyusut seolah lantai di bawahnya terbuat dari pecahan beling yang menyayat harga dirinya hingga tak bersisa. Rah, aku mohon. Suara Ardi bergetar hebat, air mata kepanikan mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku hilaf? Rah, aku salah. Semalam aku terbawa emosi. Tolong jangan lakukan ini padaku. Kita sudah 3 tahun bersama. Kamu tahu aku mencintaimu, kan? Aku kerja keras banting tulang setiap hari, beli baju bagus, jaga penampilan, semua itu demi masa depan kita. Supaya aku bisa naik jabatan dan membahagiakanmu. Ia mencoba memainkan kartu terakhirnya, manipulasi emosional berkedok cinta yang selama 3 tahun ini sukses menundukkan Kiara. Ia menengadah, memamerkan wajah memelasnya, berharap menemukan setitik simpati di mata wanita yang selalu memaafkannya itu. Namun, yang ia temukan hanyalah dinding es yang tak tertembus. Kiara menatap pria yang sedang berlutut di bawahnya itu. Pria yang sama, yang kurang dari 12 jam yang lalu membentaknya di depan lobi, melempar payungnya,
dan menyuruhnya tidur di luar karena dianggap berpenampilan seperti gembel. Demi masa depan kita, ulang Kiara dengan nada datar, nyaris berbisik namun terdengar sangat tajam. Kamu memakai kemeja sutra yang aku setrika setiap subuh, sementara aku memakai daster berlubang. Kamu meminum kopi seharga ratusan ribu, sementara aku menawar harga sayur di pasar demi menghemat pengeluaran bulananmu. Kamu menjadikan kesederhanaanku sebagai bahan tertawaan teman-temanmu untuk menutupi rasa rendah dirimu yang menyedihkan. Ardi membuka mulutnya untuk menyangkal, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Kamu menyuruhku untuk tidak menjadi benalu. Kiara melanjutkan, mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap tepat ke dasar jiwa Ardi yang kerdil. Ia mengucapkan kalimat yang telah menghantui Ardi di pesan suara semalam, namun kali ini membalikannya dengan kekuatan yang menghancurkan. Mulai hari ini, belajarlah hidup mandiri, Ardi. Tanpa perusahaan kakekku, dan tanpa tumpangan dariku. Kalimat itu adalah paku terakhir yang menancap di peti mati Ardi. Pria itu menunduk dalam-dalam, bahunya bergetar, sadar bahwa tidak ada satupun air mata buayanya yang bisa membalikkan keadaan. Wanita naif yang dulu selalu menunggunya pulang dengan senyuman hangat telah mati terbunuh oleh egonya sendiri, digantikan oleh seorang ratu kejam yang tak kenal ampun. Tidak ada drama tambahan yang Kiara butuhkan. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Melihat pria yang selalu merasa superior itu kini merangkak memohon di bawah sepatunya sudah cukup untuk menebus 3 tahun pengorbanannya yang sia-sia. Kiara menegakkan tubuhnya kembali, menyandarkan punggungnya ke kursi. Ia tidak perlu mengucapkan satu kata pun. Cukup dengan satu jentikan jari yang pelan dari tangan kirinya, 4 orang pengawal berpakaian hitam yang sedari tadi bersiaga di sudut ruangan langsung bergerak maju bagaikan mesin yang telah diprogram. 2 pengawal mencengkeram lengan Ardi dari kedua sisi, mengangkat tubuh pria yang lemas itu dengan mudah, seolah Ardi hanyalah sebuah manekin kain yang tak bernyawa. Tidak, Ra, kumohon, beri aku kesempatan kedua. Nara, jerit Ardi panik, kakinya menendang-nendang udara saat ia diseret menjauh dari meja utama. Suaranya bergema memilukan di langit-langit ruang rapat, namun tak satupun dari jajaran direksi yang berani mengangkat wajah mereka untuk menatapnya. Mereka sibuk memandangi layar tablet atau ujung sepatu mereka sendiri, berpura-pura tidak melihat kehancuran mantan rekan kerja mereka. Ardi diseret keluar melewati pintu ganda kayu mahoni. Para pengawal tidak membawanya melalui lorong karyawan biasa, melainkan menyeretnya menuju lift eksekutif kaca yang transparan. Saat lift itu meluncur turun, menembus setiap lantai, seluruh karyawan di gedung itu bisa melihat wajah Ardi yang memerah karena menangis dan memberontak tak berdaya di dalam cengkeraman security raksasa. Setibanya di lantai dasar, pintu lift terbuka lebar. Ardi diseret melintasi lobi marmer yang mengkilap. Lobi yang sama persis, di mana semalam ia berdiri dengan angkuh bersama rekan-rekannya, menertawakan istrinya yang kebasahan, dan melempar payung patah ke lantai. Kini, puluhan karyawan, petugas resepsionis, dan petugas kebersihan berhenti dari aktivitas mereka, menatap Ardi dengan berbagai raut wajah, dari terkejut hingga mencemooh. Lepaskan aku bisa jalan sendiri. Ardi mendesis marah, sisa-sisa harga dirinya mencoba berontak. Namun cengkeraman di lengannya justru semakin menguat hingga tulangnya terasa mau retak. Sesampainya di ambang pintu kaca otomatis, para pengawal itu mengayunkan tubuh Ardi ke depan. Ardi terhuyung, kehilangan keseimbangan, dan jatuh terjerembab dengan keras ke trotoar aspal di luar gedung. Berbeda dengan semalam yang diguyur badai, siang ini matahari Jakarta bersinar sangat terik, memanggang kulit dan menyilaukan mata. Ardi meringis kesakitan, telapak tangannya lecet bergesekan dengan aspal panas. Saat ia berbalik untuk memaki, 2 orang pengawal keamanan lobi sudah berdiri bersedekap di depan pintu putar, menatapnya dengan tatapan mengancam yang berarti satu hal. Ia tidak diizinkan lagi menginjakkan kaki di gedung ini seumur hidupnya. Ardiansyah telah dibuang ke jalanan, menjadi gelandangan korporat di siang bolong. Namun di balik keputusasaannya, otaknya yang sempit masih mencoba mencari secercah harapan. Ia masih punya tempat tinggal. Ia harus segera pulang ke apartemen, mengamankan barang-barangnya, dan merencanakan cara agar Kiara mau membatalkan perceraian itu. Ia tidak tahu bahwa kejutan terakhir masih menunggunya di sana. Sinar matahari sore menyorot tajam menembus debu-debu yang berterbangan di lorong gedung apartemen kumuh itu. Ardi melangkah terseok-seok menaiki tangga beton,
Napasnya memburu dan keringat membasahi kemeja putihnya yang kini kusam dan berbau asam. Pikirannya kacau balau, namun satu tekad di kepalanya masih menyala. Ia harus mengamankan tabungannya yang tersembunyi di dalam lemari dan seluruh pakaian mahalnya. Namun, saat ia berbelok di ujung lorong dan menatap ke arah pintu unitnya, langkah Ardi membeku. Di depan pintu kayu lapis apartemennya, bertumpuk 5 buah kantong sampah plastik hitam berukuran besar. Kantong-kantong itu tampak membonjol asal-asalan, beberapa bagiannya sobek karena diisi terlalu penuh. Dari celah yang sobek itu, Ardi bisa melihat lengan kemeja sutra favoritnya, ujung dasi mahalnya, dan koleksi parfum bermereknya teronggok bercampur dengan sisa-sisa sampah dapur. Di samping tumpukan kantong sampah itu, berdiri Rina. Sahabat Kiara itu melipat tangan di depan dada, mengenakan kacamata hitam, dikawal oleh 2 orang pria berbadan tegap. Rina menatap kedatangan Ardi dengan senyum asimetris yang memancarkan kepuasan absolut. "Apa-apaan ini?" bentak Ardi, rasa paniknya memicu amarah baru. Ia berlari mendekati pintunya, mencoba memasukkan kunci ke lubang kunci. Namun kuncinya macet. Silindernya telah diganti. "Berani-beraninya kamu membuang barang-barangku. Ini apartemenku. Aku yang bayar sewa bulanan dari gajiku." Rina tertawa kecil. Suara tawanya memantul di dinding lorong yang sempit. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah map tipis. Lalu melemparkannya hingga mendarat tepat di dada Ardi. "Kamu memang selalu hidup dalam ilusimu sendiri." "Ya, Ardi," ucap Rina dingin. "Buka dokumen itu." Apartemen busuk ini, bahkan seluruh blok bangunan rongsok ini, sudah dibeli Luna secara tunai atas nama Kiara Darmawan 3 tahun yang lalu. Uang bulanan receh yang kamu berikan padanya itu bahkan tidak cukup untuk membayar biaya kebersihan gedung. Ardi membuka map itu dengan tangan bergetar. Matanya nanar menatap sertifikat hak milik yang tertera jelas nama istrinya dengan stempel resmi dari negara. Dia membohongiku dari awal. Ardi tergagap, rasa tak percaya kembali menghantam dadanya seperti palu. Dia tidak berbohong. Dia menyembunyikan masa lalunya karena dia mengira kamu adalah pria baik yang pantas mendapatkan ketulusannya. Dia memberikan segalanya padamu. Rina menunjuk tumpukan sampah hitam di bawah kaki Ardi dengan dagunya. Dan kamu membalasnya dengan makian. "Sekarang, ambil sampahmu dan pergilah dari properti milik klienku. Kalau kamu berani kembali ke sini, security tidak akan segan-segan mematahkan kakimu." Rina berbalik dan melangkah pergi menyusuri lorong, meninggalkan Ardi sendirian. Ardi menjatuhkan tubuhnya di lantai lorong yang kotor, menyandarkan punggungnya ke kantong sampah berisi pakaian-pakaian mewahnya yang kini tak lebih dari sekadar rongsokan. Ia mengobrak-abrik isi kantong itu dengan liar, mencari sesuatu yang berharga. Namun, Kiara sangat teliti. Tabungan rahasianya raib. Dan yang lebih menyakitkan, bingkai foto kusam berisi potret keluarga Kiara yang dulu selalu ia ejek sebagai foto orang miskin. Tak ada di sana. Kiara telah mengambil kembali setiap keping hidupnya, menyisakan Ardi di lorong sepi itu, memeluk kantong sampah dengan tangan hampa dan kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Di sisi lain kota, jauh di atas polusi dan hiruk-pikuk Jakarta yang menyesakan, Kiara berdiri di dalam ruang kerja pribadinya di lantai penthouse. Dinding kaca raksasa di hadapannya menyajikan pemandangan kota metropolis yang membentang tak terbatas, bermandikan cahaya jingga dari matahari terbenam. Kiara menempelkan telapak tangannya ke permukaan kaca yang dingin. Bayangan dirinya memantul di sana. Seorang wanita berbalut setelan putih gading yang bersih tanpa noda, berkuasa, dan utuh. Pemandangan ini adalah cermin terbalik dari malam sebelumnya. Jika kemarin ia berdiri menggigil kedinginan di bawah tanah, diusir bagai debu di trotoar, kini ia berdiri di langit tertinggi, tak tersentuh oleh siapapun. Tangan kanannya masih menggenggam pena emas bermonogram D. Permukaan logam berharga itu terasa hangat menyatu dengan suhu tubuhnya. Ia menunduk, menatap pena itu sejenak. Pena ini bukan sekadar alat untuk menumbangkan Ardi. Ini adalah jembatan yang menghubungkannya kembali dengan masa lalunya, dengan darah keluarganya, dan dengan tanggung jawab yang tak bisa lagi ia hindari. Ia berjalan perlahan menuju meja kerjanya yang luas. Di sudut meja, bersandar sebuah bingkai kayu berukir yang kacanya kini telah dibersihkan hingga mengkilap. Foto ayah dan ibunya membalas tatapannya. Tidak ada lagi tumpukan kotak sepatu bekas atau lemari berdebu yang menyembunyikan mereka.
Mereka kini berada di tempat yang semestinya. Kiara menghela napas panjang. Sebuah tarikan napas yang ringan, seolah racun yang selama 3 tahun mengendap di paru-parunya akhirnya terekstraksi keluar. Balas dendam telah selesai. Kehidupannya sebagai Nara, si istri penurut yang mencuci piring dan menyetrika kemeja, telah terkubur di masa lalu. Ia merasa damai, tenang, namun ia tidak berbohong pada dirinya sendiri. Jauh di dalam dadanya, di tempat di mana kepercayaannya pada cinta sejati pernah tumbuh subur, kini terdapat sebuah bekas luka bakar yang kelam dan permanen. Luka itu tidak akan pernah hilang. Luka itu akan selalu mengingatkannya bahwa di dunia ini, kebaikan hati tanpa kekuatan perlindungan hanyalah sebuah undangan bagi para predator. Ia tidak menyesali 3 tahun yang ia habiskan bersama Ardi. Pengalaman itu adalah pelatihannya yang paling kejam. Rasa sakitnya telah menempa dirinya menjadi pedang baja yang tak bisa dipatahkan lagi. Kiara meletakkan pena emasnya di atas dokumen strategi ekspansi perusahaan untuk kuartal berikutnya. Ia menarik kursi kulitnya, duduk dengan posisi tegak, dan bersiap untuk menyambut hari esok. Ratu telah kembali ke singgasananya, dan kali ini, ia tidak akan pernah menyerahkannya kepada siapapun. Rotasi bumi tak pernah peduli pada hancurnya hati seseorang. Musim berganti, kalender berguguran, membawa serta waktu yang perlahan menenggelamkan masa lalu ke dasar ingatan. Hujan kembali mengguyur Jakarta sore itu, menderu keras menghantam atap seng dan aspal jalanan, menyapu debu polusi dan membawa aroma petrikor yang kental. Namun, bagi Ardi, suara hujan tidak pernah lagi terdengar sama. Setiap tetesnya adalah gema dari satu malam yang mengubah hidupnya menjadi neraka. 1 tahun telah berlalu. Di sudut sebuah minimarket yang sepi di pinggiran kota, mesin kasir berbunyi bip dengan nada monoton. Ardi berdiri di balik meja kasir, memindai sebuah botol minuman teh manis milik pelanggan. Rambutnya tidak lagi disisir rapi dengan pomade mahal. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya, dihiasi kantung mata hitam yang tebal dan rahang yang kasar karena jarang dicukur. Alih-alih setelan jas Taylor Made rancangan butik, tubuh kurusnya kini dibalut oleh seragam minimarket berwarna biru yang warnanya sudah memudar dan benangnya terlepas di bagian lengan. Jas abu-abunya yang menjadi saksi bisu kejatuhannya sudah lama ia jual ke pasar loak demi membeli makan. Setelah pelanggan terakhir keluar menembus hujan, Ardi membawa sebuah kantong plastik berisi sampah kadaluarsa menuju tong sampah di depan minimarket. Angin dingin meniup wajahnya saat ia membuang kantong tersebut. Di sudut tong sampah itu, matanya tak sengaja menangkap sebuah payung lipat berwarna biru yang gagangnya patah, dibuang begitu saja oleh pemiliknya yang marah pada cuaca. Ardi menatap payung rusak itu lama, dadanya terasa sesak seolah ada batu besar yang menimpa paru-parunya. Tiba-tiba, suara sayup-sayup dari televisi kecil yang tergantung di sudut plafon minimarket menarik perhatiannya. Ardi melangkah masuk, mengusap wajahnya yang basah oleh tampias hujan. Ia mendongak, menatap layar televisi yang sedang menyiarkan saluran berita bisnis Asia. Di layar itu, terlihat sebuah wawancara eksklusif di dalam ruangan serba kaca yang megah. Seorang wanita sedang duduk di kursi kebesaran, menjawab pertanyaan reporter dengan senyum yang sangat berwibawa, cerdas, dan memancarkan kekuasaan absolut. Setelan kerja yang ia kenakan terlihat sangat mahal, dipadukan dengan bros berlian yang menyilaukan mata. Demikianlah strategi akuisisi brilian dari Ibu Kiara Darmawan, CEO Darmawan Group, yang baru-baru ini dinobatkan sebagai salah satu pemimpin korporasi wanita paling berpengaruh di Asia tahun ini, ucap reporter di televisi itu. Kamera menyorot wajah Kiara secara jarak dekat close-up. Mata wanita itu tampak tajam, jernih, dan sama sekali tidak menyiratkan memori apapun tentang masa lalu kelamnya di apartemen kumuh. Ia utuh. Ia sukses mutlak. Ia berada di galaksi yang sama sekali berbeda. Ardi menatap layar itu tanpa berkedip. Tangan kasarnya yang memegang kain lap meja bergetar pelan. Tidak ada rasa marah yang tersisa, tidak ada lagi ego yang berusaha mencari pembenaran. Yang ada hanyalah sebuah lubang penyesalan raksasa yang menelan seluruh jiwanya. Ia menyadari bahwa ia pernah menggenggam permata paling berharga di dunia dengan kedua tangannya sendiri. Namun ia memilih untuk meremukannya hanya karena permata itu tidak berkilau di dalam gelap. Televisi beralih ke iklan komersial. Wajah Kiara menghilang dari layar, persis seperti ia menghilang dari kehidupan Ardi tanpa pernah menoleh lagi. Ardi menundukkan kepalanya, kembali mengelap meja kasir yang sebenarnya sudah bersih. Sementara di luar sana,
Hujan terus turun menyapu sisa-sisa kisah mereka, meninggalkan Ardi untuk menanggung karma seumur hidupnya dalam kesunyian. Bagaimana pendapatmu tentang akhir kisah ini? Kalau kamu yang berada di posisi Kiara, ketik A di kolom komentar untuk balas dendam tanpa ampun. Atau ketik B jika kamu masih mau memberi Ardi kesempatan kedua.